Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang berada di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun kalian berada? Tak doain semoga kalian happy selalu, bahagia selalu. Sebelum saya bercerita malam ini membahas sebuah kisah persoalan yang lagi booming-boomingnya dan banyak sekali masuk ke DM saya mempertanyakan soal prediksi ini. Saya mau ngucapin terima kasih dulu ya. Hari ini saya dikirim kursi naga ya. Terima kasih banyak untuk Papi dan Mami yang berada di Semarang. Terima kasih banyak ya, kursinya sudah saya pakai untuk syuting nih, kursi naga. Tuh lihat tuh, naga semua, naga semua, naga semua, naga semua. Dan ya, ini akan menjadi sebuah keberkahan untuk Papi dan Mami yang ada di Semarang. Oke, oke. Sekarang baru aku mulai cerita. Banyak pertanyaan yang masuk ya tentang kejadian di tahun 2026 ini. Dari yang masalah soal satanik, dari yang rencana 10 hari kegelapan tentang satanik, lalu tentang kiamat di bulan November, tanggal berapa katanya, tanggal 16 ya kalau nggak salah ya, pokoknya intinya November lah ya. Itu banyak sekali yang minta saya untuk bersuara gitu ya, untuk membahas persoalan ini gitu. Dan maaf saya baru sempat hari ini gitu ya. Oke, langsung saja, tapi jangan lupa untuk yang belum nonton video-video sebelumnya, di like, subscribe, share, komen, dan follow. Oke, dukung selalu YouTube Feni Rama Official. Teman-teman, kalau kita bicara tentang masalah kiamat, ya, prediksi kiamat, dan ini menjadi seperti berita besar. Sebenarnya kita itu sudah mengalami yang namanya berita akan terjadi kiamat itu tahun 2000 ya kalau nggak salah ya. Hah? Tahun 2000 kan, ya tahun 2000 gitu ya. Itu sampai ada keluar filmnya ya, film Hollywood sampai keluar gitu ya. Tahun 2000 tuh. Di situ sebenarnya berita ini nih sudah dibumingkan, sudah dinaikkan ya. Eh, Sebenarnya kalau saya tanggap, saya prediksi gitu ya. Berita ini dikeluarkan ada beberapa eh, eh, saat-saat atau waktu-waktu tertentu dikarenakan memang ada tujuan tertentu gitu loh. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ketika manusia itu akan panik gitu ya, mengalami sebuah kondisi katanya kiamat, khususnya bagi eh, mohon maaf ya yang secara mungkin tauhidnya kendur gitu ya atau sama sekali tidak ada. Nah, itu akan menjadi sebuah psikologis yang benar-benar menyerang gitu. Dan terutama untuk anak-anak kecil gitu ya, anak-anak remaja. Nah, itu sebenarnya menurut saya nggak bijak dengan eh, dengan dengan menyebarkan berita tersebut gitu ya. Nah, kalau prediksi saya, apakah benar-benar terjadi? Prediksi saya sebenarnya gini, kalau berdasarkannya masalah populasi, ya memang kan dunia ini populasinya sudah sangat berlebihan gitu ya. Penggunaan perusakan alam juga, eh, pemanfaatan alam juga sudah kelewat batas gitu ya. Dan memang banyak sekali kerusakan-kerusakan alam sepanjang saya jalan gitu aja saya melihat bagaimana kerusakan-kerusakan alam gitu ya. Jadi saya juga sebenarnya kayak ngebatin ya, wajar kalau sekarang ini posisinya alam itu lagi banyak goncangan atau lagi banyak bencana. Sebenarnya karena selalu saya bilang bahwa bumi kita lagi kondisi kesakitan gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kayak ada pentataan ulang kembali gitu ya. Peradaban baru kembali untuk ibu bumi ini gitu.
Nah, kalau karena masalah alasannya karena populasi, terus akhirnya menyebabkan kerusakan alam, lalu berlanjutnya akan susahnya bahan-bahan makanan gitu ya, sumber daya alam gitu kan. Eh, itu sebenarnya tidak perlu tahun 2026, tidak perlu bulan November, tidak perlu tanggal 16, itu sudah terjadi. Beberapa tahun ini sudah terjadi, 10 tahun ini sudah terjadi gitu. Nah, itulah itulah yang akan berakibat adanya bencana gitu. Jadi bumi itu kayak ngupdate ulang gitu. Kalau handphone tuh kayak kalau itu tuh di apa ya? Di update ulang lah intinya seperti itu. Kalau kalau teknologi tuh di update ulang seperti itu gitu loh. Nah, kalau untuk masalah kiamat gitu, kalau kita dalam bahas masalah agama gitu ya, sebenarnya kiamat itu kan ada kiamat kecil, kiamat besar, ya nggak sih? Ya kan? Mungkin teman-teman udah pernah dengar seperti itu. Tuh. Nah, sebenarnya dengan keadaan bencana seperti ini, dengan keadaan itu udah termasuk dengan lingkungan pergaulan yang marak sekali yang namanya kehidupan bebas gitu ya. Dan semua segala apapun dihalalkan untuk hal-hal yang istilahnya uh, menentang agama gitu ya. Itu dihalalkan kayak di apa? Kayak di manusiawi aja gitu loh. Sebenarnya itu sudah masuk ke fase yang namanya kiamat kecil gitu ya. Tetapi bukan maksud versi bahwa akan terjadinya kiamat gitu loh. Maksud aku seperti itu. Kalau kiamat yang seperti kiamat yang dibayangkan seperti apa, tidak ada yang pernah tahu kiamat itu kapan ya. Dan tidak bisa ditentukan jamnya, tanggalnya, bulannya, tahunnya untuk kiamat. Karena kiamat itu adalah merupakan sebuah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Itu udah paten gitu. Nah, kita sebagai manusia hanya mempersiapkan nih sebelum itu terjadi apa yang harus kita persiapkan gitu ya. Entah amal ibadah kita, entah karma baik kita gitu kan. Itu yang menjadi kayak amunisi atau bekal kita untuk perjalanan yang panjang nanti di sana gitu. Nah, jadi uh, bila mana prediksinya berdasarkan sebuah ilmiah gitu ya. Kalau menurut saya itu hanya sebuah kosakata yang dibesarkan. Tapi kalau dia masuknya ke memprediksi sebenarnya seperti kiamat yang dimaksud dalam versi agama itu menurut saya tidak gitu. Tapi kalau kayak kosakata gitu bahkan akan terjadi seperti itu gitu kan ya sebenarnya udah terjadi dan itu bukan tahun 2026. 10 tahun yang kita mundur itu udah terjadi gitu populasi meningkat tetapi masalahnya gini, kita harus punya plan A, plan B kehidupan, gitu ya. Jadi saya selalu bilang bahwa perencanaan, gitu ya, itu harus punya, gitu loh. Ya minimal kita harus menjadi manusia yang mandiri, yang tidak bergantung dalam situasi kondisi dengan orang lain, gitu loh. Tetapi kita bisa mensituasikan dalam kondisi untuk diri kita dan keluarga kita. Minimal kalian semua bisa menjadi pemimpin untuk keluarga kalian atau kalian menjadi pemimpin untuk diri kalian sendiri. Gitu. Jadi persiapkan itu secara matang ya dengan ilmu yang banyak gitu ya. Perbanyaklah ilmu gitu yang bisa ilmu itu bisa bermanfaat untuk kalian gitu, berguna untuk kalian. uh, Jadikan itu sebuah apa hal kebaikan gitu loh. Ya memang ini adalah sebuah teguran buat kita bahwa banyak manusia dengan kemodernisasi ini memang tidak salah modernisasi, tetapi banyak manusia yang pada endingnya akhirnya melupakan yang namanya kacang lupa kulitnya. Maksudnya adalah melupakan yang namanya sejarah itu sendiri. Sebenarnya yang saya khawatirkan adalah ketika itu menjadi teguran. Kok kenapa kita disuruh mandiri? Kok kenapa kita disuruh
kembali ke dalam kehidupan yang tradisional, kayak menanam, mengelola makanan kita sendiri gitu loh. Kenapa? Itu sebenarnya poin pesannya tuh di situ. Hikmahnya tuh di situ. Karena pada zaman ini ya, pada saat sekarang aja sudah banyak yang sudah melupakan sejarah, malah menenggelamkan segala adat istiadat, segala hal tradisional sudah ditenggelamkan, apalagi namanya adat istiadat. Dibilanglah itu tidak baik, dibilang inilah, dibilang itulah segala macam gitu loh. Sebenarnya gini loh, kita tuh antara agama dengan budaya harus nikah, harus kawin. Itu pesan saya selalu seperti itu karena uh, suka tidak suka gitu ya, itu harus selalu bergandeng tangan. Adat gitu ya, adat istiadat tanpa agama juga itu akan, kalau bahasa saya itu akan kayak bisa berakibat ke ya kayak layangan singit lah, seperti itu bahasanya, seperti itulah ya. Nah, begitupun dengan apa, agama dan budaya memang harus kawin. Nah, yang saya khawatirkan adalah sebenarnya poin ini adalah kenapa kita harus introspeksi, kita selami. Kenapa ini menuntut kita untuk kembali ke kehidupan tradisional, menanam, beternak, ya kan? Seperti itu. Kita harus melihat perjalanan ke belakang kita panjang seperti apa. Nah, itu dia makanya sejarah itu adalah jati diri manusia. Itu introspeksinya. Jadi makanya maksud saya, yuk kita perbaiki gitu loh. Yang segala adat istiadat kita harus dirikan lagi. Kita hormatin. Ya memang itu sudah ada dari zaman kita tarik ke belakang pun udah ada dan tidak salah. Ada hukum terbentuk dari adat istiadat itu ada. Makanya juga pelajaran hukum ada hukum adat. Gitu loh. Jadi bahwa yang tidak semuanya namanya adat istiadat itu membawa keburukan buat diri manusia. Secara the real fakta kehidupannya bahwa dari hasil budaya itu bisa menciptakan sebuah hukum gitu ya. Nah, itu maksud saya kita ambil hikmahnya aja. Omongan yang November ini akan kiamat, tanggal 16 ya kalau nggak salah. Kita ambil hikmah. Kenapa semua berita itu mengajak kita kepada kehidupan tradisional? Kenapa semua berita itu mengajak kita ke dalam kehidupan sejarah? Poinnya yang harus kita temukan apa? Jadi bukan kita sambut dengan euforia ketakutan atau euforia kekhawatiran yang berlebih. Tapi pesan moralnya apa? Gitu. Yang harus kita petik gitu loh. Jadi kalau menurut saya kalau dia bicara kiamatnya adalah versi kiamat seperti kiamat agama, itu saya nyatakan no. Tidak ada seperti itu karena saya juga masih yakin dan percaya kebaikan Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Allah Subhanahu wa taala baik dan bijaksana terhadap kehidupan ciptaannya gitu. Nah, lalu saya membahas masalah satanik ya, 10 hari kegelapan satanik. Yang katanya diberitakan lampu akan totalitas padam. Dan memang ada beberapa titik yang terjadi. Sebenarnya bukan masalah Tuhan tidak sayang sama kita, bukan masalah tidak ada tangan Tuhan yang turun, bukan masalah itu. Kalau saya prediksi, ini keselarasan energi aja listrik ini, gitu loh. Karena kan memang kan perang Iran dan Amerika gitu kan, saya bilang udah pernah di media sosial manapun ya, bahwa Indonesia itu tidak kena akibat dari peperangan ini, tapi efek
ya. Yang namanya efek itu bisa positif, bisa negatif. Tidak selamanya yang namanya efek itu berakibat negatif. Nah, ketika kita sedang dalam selarasan, pasti tentunya ada sebuah proses yang terjadi. Nah, kalau saya bilang kayak mati lampu beberapa titik gitu kan, ya itu memang sedang peselarasan energi. Jadi teman-teman tidak usah khawatir yang berlebih bahwa eh, benar ini akan terjadi namanya 10 hari kegelapan. Sabotase jelas sebagaimana lah bahasanya kan yang terancang di media seperti itu. Yakinin gitu loh bahwa ya kita lagi di fase yang dimana kita mendapatkan efek gitu loh. Nah, efek itu gimana caranya bisa jadi positif, tetapi bukan menjadi negatif. Nah, itulah adalah yang kerja keras dari negara kita untuk hasilnya itu positif gitu. Jadi kalau untuk masalah kayak satanik atau apa, mereka itu memang ada di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh ke negara luar gitu ya, kemanapun mereka ada di sekitar kita. Cuman kan yang bicara itu adalah skala ya, mau skala besar, skala kecil. Sebenarnya untuk masalah sebuah persesatan itu nggak usah jauh-jauh dari satanik deh. Ya, dari lingkungan kita aja, lingkungan kecil, lingkungan keluarga aja, kesesatan itu akan selalu ada. Gitu. Jadi nggak usah perlu jauh-jauh. Oh satanik bagaimana. Positifnya kita ambil dengan banyak berita tentang satanik. Bahwa kita tahu nih, poinnya, to the pointnya apa yang bisa kita ambil. Tadi, bahwa kita harus memperkuat keimanan kita, bahwa kita harus ketauhidan kita lebih didepankan, bahwa kita harus komitmen dengan diri kita. Maksudnya komitmen itu adalah kita komitmen, kita berjanji dengan diri kita bahwa kita tidak menggunakan sesuatu apapun yang haram masuk ke dalam tubuh ataupun darah kita. Apapun itu. Ini saya bukan bicara masalah makanan ya. Apapun yang namanya masuk ke dalam tubuh itu kan bukan masalah makanan, misalnya kayak Islam makan babi atau bagaimana, itu hewan-hewan yang dilarang. Bukan itu. Gitu ya. Maksudnya dalam kehidupan kita halal atau haram itu bisa difilterisasi. Gitu. Ya. Nanti komen ya. Gimana melihat saya duduk di atas naga ini. Ya tuh. Ini ada batunya. Ada bolanya, dia lagi memakan bola gitu kan. Nanti komen ya gitu. Karena saya kayak berasa tinggi sekali ini duduk di sini karena memang uh, yang saya dudukin ini nih sekarang ini memang jadi pertama kali saya melihat kursi ini memang energinya besar sekali gitu ya. Energinya tuh tinggi sekali gitu kan. Tetapi sudah di cleansing sama saya, intinya sudah dibersihkan lah ya gitu ya. Nah, memang beliau ini yang punya ini orang baik dan energinya baik ya, karma baiknya banyak gitu kan. Jadi saya pikir ini bisa ditransfer segala energi baik itu ke dalam ini gitu kan. Saya juga udah cleansing gitu kan. Alhamdulillahnya dikirim untuk dipergunakan untuk syuting ya. Saya terima gitu. Nanti komen ya gimana? Tuh tuh. Kayak ini perempuan ngedudukin naga. Coba ya. Sampai saya berpikir ini pertanda apa ya dari saya ziarah. Teman-teman, saya tuh nanti saya cerita ya. Ini kita keluar dulu ya. Saya kemarin itu kan sempat ziarah ke Kanjeng Gusti Penembahan Senopati Mataram di Yogyakarta ya. Jadi ini benar-benar runtutannya tuh Masya Allah Tabarakallah. Dari saya ke ziarah ke Eyang Uyut saya, yang Samber Nyowo ya kan. Saya ziarah, terus saya ditarik lagi hati saya ziarah ke Kanjeng Gusti Eyang
yang Penembahan Senopati Mataram. Terus saya juga ziarah ke Joko Tingkir, saya ziarah ke Ratu Kalinyamat gitu. Jadi ada cerita, pokoknya nanti saya ceritakan di video selanjutnya ya. Eh, itu seru sekali. Dan endingnya ditutupnya saya duduk di kursi naga ini gitu. Sebenarnya ada hal lagi tapi saya nggak bisa ceritakan di sini gitu ya. Ada, jadi beruntun nih. Saya nggak tahu maksud Allah apa, para leluhur apa, alam semesta apa. Karena kok ini bener-bener diundang oleh Allah, diundang oleh alam semesta, diundang oleh leluhur lah, bahasanya seperti itulah ya. Karena kejadian itu beruntun ya, hal kejadian baik ya gitu. Ya endingnya saya duduk di kursi naga ini gitu. Doain ya, doain saya terus. Doakan ini menjadi hal baik buat saya gitu. Dari segi apapun itu, martabat, derajat, apapun itu, doain untuk sahabat-sahabatku yang dimanapun kalian berada gitu. Yang belum pernah bertemu tapi rasanya kita seperti keluarga ya. Nah, oke, lanjut. Nah, kita lagi membahas kan masalah tadi 10 hari kegelapan tentang satanik ya. Saya masih meyakini, sangat-sangat yakin ya, Allah tidak akan membiarkan begitu aja ciptaannya dikuasai oleh kegelapan. Allah sangat mencintai manusia ya, cuma manusia yang sering menjauh. Cinta Allah mas selalu. Buktinya apa? Ada satu ciptaan Allah yang cemburu dengan manusia, akhirnya karena Allah memilih manusia gitu. Jadi dari situ aja membuat kita harus yakin, membuat kita harus uh, happy gitu ya, happy life, karena Allah tidak akan membiarkan itu. Saya bukan maksudnya takabur dengan urusan satanik ya, dengan kehebatan katanya, kehebatan dia gitu ya. Saya bukan takabur masalah itu gitu. Saya bukan takabur masalah itu. Persoalannya adalah bukan masalah takabur, tapi persoalannya adalah saya saking meyakini cinta Allah kepada kita. Gimana dong? Kalau meyakini cintaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan yang menciptakan kita, itu kan udah beda cerita. Gitu. Dan ambil aja positifnya gitu. Bahwa kita harus mandiri, kita harus jangan menggantungkan diri hidup kita dengan nasib ya, jangan pernah itu, karena bisa terkecoh dengan iblis. Justru iblis itu adanya di situ. Dan ingat pesan guru saya ya, bahwa yang salah satu sifat yang tidak disukai Allah adalah penasaran. Dan itu tidak disukai sama Allah, karena itu adalah sesuatu yang disukai oleh iblis. Penasaran ya. Ya dia memang punyanya itu kan. Dia hanya punya syahwat dan hanya punya emosi. Ya. dia pintar gitu kan. Dan ya penasaran itu, karena dari penasaran akhirnya bisa membuka semua gitu. Saya pun dengan keadaan ini ya saya juga terapi diri saya gitu ya, dan anak saya sampel utama bahwa jangan bergantungan dengan nasib, karena hidup itu bukan judi. Menang kalah di atas meja, bukan. Itu kamu akan merasakan kehancuran yang panjang kalau seperti itu. Jadi kalau dikatakan hidup adalah pilihan, ya memang gitu.
Tapi bukan maksudnya adalah hidup adalah seperti judi gitu. Itu suatu hal yang berbeda gitu. Itu kita akan wasting time, membuang waktu yang terlalu banyak. Jangan terjadi seperti itu. Nah, jadi untuk masalah yang November itu saya katakan kalau ini dari sisi pandangan agama no, ya, ataupun kalau dari sisi benar-benar kiamat yang seperti kehancuran manusia, saya lihat itu tidak terjadi. Karena sebenarnya masalah populasi atau perusakan sumber daya alam itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, ya gitu ya. Itu yang terjadi seperti itu, dan eh, ya ambil positifnya aja bahwa kita harus mandiri, ya. Dan kedua, bahwa kita harus mengingat kembali adat istiadat kita, eh, tradisionalis kita gitu ya, bahwa sejarah kita harus ingat itu, ya. Positifnya, poinnya adalah itu. Lalu ya masalah yang satanik 10 hari kegelapan gak semudah itu, ya. Terus kehancuran akibat perang Iran dan Amerika, kita mendapatkan akibatnya, dampaknya tidak. Efek iya, karena efek itu tidak selalu negatif, bisa juga positif. Karena yang saya lihat ada beberapa titik bangunan yang besar yang dimana di sana banyak penerimaan pegawai baru yang akan dibuka untuk negara Indonesia, ya. Jadi kalian coba deh cari informasi itu. Saya nggak tahu nama perusahaannya apa, tapi yang pasti itu yang saya lihat, ya. Dilihat coba, jangan sampai ketinggalan momentum itu untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Itu dia, makanya perbanyaklah ilmu untuk anak-anak bangsa, tidak usah memusingkan demo-demo lah, itu seperti itu. Lebih baik kalian tata diri kalian. Apa yang kalian perlukan untuk mencapai masa depan, ilmu-ilmu apa, lebih baik tata diri kalian. Tidak usah terlalu jauh untuk memikirkan tentang negara ini, tetapi pikirkan dulu bagaimana kalian berguna kelak nanti untuk negara. Ya, karena yang namanya, kalau kalian ingin merasa berguna, kalian udah pantas. Bukan dengan kekerasan ataupun dengan hal-hal anarkis ataupun gimana, jangan seperti itu. Hilangkan budaya-budaya seperti itu. Gitu ya. Jadi siapin mental kalian, siapin ilmu apa yang harus kalian genggam gitu ya. Karena hidup tanpa ilmu itu seperti seperti apa ya? Kita memasak sebuah makanan tanpa garam. Gitu. Jadi hampa gitu. Nah, untuk video yang selanjutnya saya akan membahas tentang perjalanan saya selama ziarah ke Eyang Sambernyowo, terus ke Eyang Kanjeng Gusti, Eyang Penembahan Senopati Mataram. Ya, ada hal-hal apa yang di sana yang saya temukan gitu ya. Tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk video ini di-share biar menjadi imun buat kalian, harus tetap semangat ya, bahwa itu semua tidak terjadi. Saya yakin Allah sayang dengan kita semua. Jangan lupa di like, subscribe, di komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di follow TikTok dan IG saya. Oke? Saya akan selalu update di TikTok, dan terutama di TikTok sih saya akan selalu update di sana. Oke, sampai ketemu lagi di video Feni Rama official selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata, ya. Kalau kalian tidak suka,
mudah saja, silakan hembuskan keluar. Bila kalian suka, alhamdulillah. Oke? Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.